pemirsa di Gold TV, jumpa kembali hari ini Selasa 11 November tahun 2025 dalam dialog kabar Otsus Jilid 2 pembahasan tahun 2022, 2023 dan 2024 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digul. Pagi ini kita akan ada dalam dialog kabar Otsus bersama Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boven Digul yang akan menjelaskan terkait dengan beberapa kegiatan atau program-program kerja yang sudah dilaksanakan di Otsus Jilid 2 ini. Di sini saya Agustina Yuniarsi akan memandu dialog kabar Otsus Jilid 2 bersama narasumber dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah yang sudah hadir. Pemirsa, rasanya kurang pas ini kalau saya belum memperkenalkan narasumber yang sudah hadir saat ini. Yang pertama ada Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Boven Digul, ada Bapak Juniliaran. Selamat pagi, Pak. Pagi, Ibu. Ya, ada juga Ibu Elis selaku Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boven Digul. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Ada juga Ibu Yosefa sebagai Kepala Seksi Usaha Kecil Menengah. Selamat pagi, Bu. Pagi. Tentunya pagi hari ini sehat ya? Sehat. Bapak Ibu ya, sehat ya? Sehat. Baik pemirsa, sebelum masuk dalam Otsus Jilid 2 pagi ini, pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa dialog ini merupakan bagian dari proses evaluasi dan pemantauan pelaksanaan Otsus Jilid 2 di Kabupaten Boven Digul. Tujuan dari dialog ini adalah untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang pelaksanaan program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk itu, dalam dialog kabar Otsus Jilid 2 akan membahas program-program yang telah dilaksanakan, capaian yang telah dicapai, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program tersebut. Kami juga akan membahas tentang rencana-rencana ke depan dan strategi-strategi yang akan digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan program-program di masa depan. Informasi yang akan diperoleh dari dialog ini akan digunakan untuk kepentingan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan Otsus Jilid 2, serta untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program-program di masa depan. Usaha kecil menengah adalah tulang punggung ekonomi bangsa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boven Digul telah melaksanakan program-program Otsus Jilid 2 tahun 2022, 2023 dan 2024. Untuk itu, mari kita bahas bersama terkait dengan program-program peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Boven Digul. Mungkin yang pertama saya langsung ke Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Boven Digul ini, Pak. Untuk Otsus Jilid 2 ini tahun 2022, 2023 dan 2024 ini, di sini mungkin Bapak bisa menjelaskan program yang sudah dilaksanakan atau klasifikasi belanja yang sudah dilaksanakan di Otsus Jilid 2 ini seperti apa nih, Pak? Silakan. Baik, terima kasih pada kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya menyampaikan bahwa untuk Otsus tahun 2022 saya masuk di akhir tahun. Artinya kegiatan sudah berjalan, baru saya sudah masuk di Dinas Koperasi sebagai Kepala Bidang waktu itu. Jadi Kepala Dinasnya waktu itu adalah Ibu Maria. Begitupun juga dengan tahun 2023 saya masih sebagai Kepala Bidang. Nah, itu saya sudah bisa sampaikan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Karena saya jadi PLT itu 2024 bulan Maret. Baik. Sampai sekarang ini. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi itu ada beberapa kegiatan dilakukan. Walaupun hanya laporan saya lihat, jadi kegiatan itu termasuk masalah ekonomi, itu memang utamanya di situ. Nah, dalam itu kita berikan bantuan, kemudian pelatihan-pelatihan SDM-nya, para pelaku usaha, baik di koperasi maupun di UMKM. Nah,
tahap untuk kegiatan tahun 2022, mohon maaf saya belum bisa menjelaskan karena saya belum masuk di situ. Walaupun saya sudah masuk, tapi kegiatan sudah berjalan baru masuk. Tapi dalam 2023 sudah berjalan dengan baik, bahkan sampai 2024 kemarin. Gitu. Baik. Dan kebetulan kita ada bidang di sini, bidang koperasi, bidang perindustrian perdagangan dan dari bidang UMKM. Gitu. Oke, baik, mungkin saya ke Ibu Iris ya. Terkait dengan Otsus Jilid 2 ini, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kadis tadi, mungkin Ibu bisa menyampaikan terkait dari program dari bidangnya Ibu sendiri, kegiatan atau program-program apa yang sudah dilaksanakan dari Otsus Jilid 2 ini, Bu? Ya, terima kasih. Baik, kami dari bidang perindustrian dan perdagangan terkait dengan program Otsus yang kami sudah laksanakan di bidang perindustrian perdagangan itu di tahun 2023 itu kami sudah melaksanakan pembangunan sarana distribusi perdagangan, di mana kegiatannya itu adalah membangun lapak jualan bagi orang asli Papua. Itu kami bangun ada 4 distrik, yaitu distrik Manggelum, distrik Kol, distrik Tujuh dan distrik Minggit Tanah. Itu yang kami lakukan di tahun 2023. Nah, sementara untuk di tahun 2022 sendiri ini bagaimana nih, Bu? 2022 itu saya belum menjabat sebagai kepala bidang, itu masih Pak Ricardo. Jadi untuk 22 itu kami dari bidang perindustrian perdagangan itu punya pembangunan perehapan pasar sentral yang direhab, terus dengan pembangunan lapak kios yang ada di distrik Mandobi. Oke, baik. Berarti ada berapa program tadi yang dijelaskan tadi, Bu? Untuk 2023 itu kami melaksanakan satu program dari dana Otsus, yaitu pembangunan lapak jualan bagi OAP di 4 distrik. Baik, mungkin saya ke Ibu Kepala Seksi ya, Ibu Yosefa. Iya. Terkait dengan program Otsus Jilid 2 ini, Ibu, mungkin bisa disampaikan sesuai dengan bidangnya Ibu, apa-apa yang sudah dikerjakan ini, Bu? Baik, terima kasih atas kesempatan. Untuk di kami bidang usaha kecil menengah tahun 2022 kami bidang UKM melakukan kegiatan pembangunan rumah cetak batu bata di distrik Bomakia sekaligus dengan pelatihan. Lalu di distrik Iniandit, Kampung Tetop, pengadaan mesin giling kopi langsung dengan pelatihan. Di distrik Woroko itu di Kampung Utetetko, rumah pengolahan kopi, pelatihan langsung dengan mesin, dengan peralatannya. Terus itu dia berkelanjutan sampai dengan di distrik itu 2022, 23. Baik, Ibu. Iya. Apa yang disampaikan Ibu tadi, sejauh ini dari dinas sendiri sampai turun tidak sampai ke distrik atau kampung-kampung yang sudah disampaikan tadi, Bu? Turun sampai ke lapangan tempat mereka usaha ini. Hanya kami untuk di dinas di bidang itu tidak ada biaya monitoring apa pelaku usaha ini mereka berusaha atau tidak. Itu tidak ada biayanya, biaya khusus untuk monitoringnya apa yang kita sudah bantu ini. Iya. Tapi untuk distrik Boma yang kemarin saya jalan ada kegiatan sosialisasi di sana, itu pelaku usaha mereka tidak berusaha. Mesin itu mereka tinggalkan saja begitu, bahkan mereka tidak gunakan mesin itu. Rumah itu semua mereka tinggalkan. Baik, Ibu. Langkah dari dinas sendiri melihat berbagai usaha, berbagai fasilitas sumber daya yang diberikan dari dinas, melihat hal itu dengan mereka tidak melaksanakan atau menggunakan itu, bagaimana dari dinas sendiri?
melihat itu? Kalau dari kami bidang UKM, SDM ini yang kita harus perhatikan dulu. SDM masyarakat ini. Kita tidak bisa berikan bantuan terus tinggalkan begitu 1-2 kali kegiatan pelatihan, tidak bisa. Mesti terus-terus membangun pemahaman, pengertian, cara berproduksi atau berusaha itu bagaimana. Itu harus kita setiap tahun itu harus ada kegiatan sosialisasi atau pelatihan begitu. Baik Ibu, apakah selama ini Ibu bersama dinas koperasi sudah memikirkan terkait dengan pelatihan itu harus sering-sering dilaksanakan atau mungkin masuk dalam program yang harus sering-sering dilaksanakan atau seperti apa nih Bu? Kami dinas sudah berusaha untuk program kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi pelaku usaha, hanya terkendala di anggaran. Iya, saja. Oke, baik. Mungkin Bapak Kadis ada tambahan terkait dengan penjelasan dari Ibu Kepala Seksi tadi, Bapak? Baik, betul apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Seksi tadi, Bu Yosema, bahwa ketika kita memberikan bantuan atau mengadakan pelatihan walaupun cuma 1 kali saja dalam 1 tahun, itu kalau pelatihan tidak menjadi masalah. Tetapi bantuan yang diberikan ini baik berupa barang maupun berupa uang, kalau kita tidak bisa monitoring di lapangan atau melihat bagaimana apakah dia bisa maju atau tidak, pasti tidak akan bisa. Karena kita turun itu melihat apa dia sudah bisa ada peningkatan atau tidak, ya kan? Kalau kita berikan saja begitu tanpa kita melihat kemajuannya atau tidak, sama saja. Oh, nah itu yang saya sampaikan oleh Ibu tadi, karena terkendalanya masalah biaya. Nah, di dalam bahasa, di dalam itu kita sering bersama dengan teman-teman yang ada di tim TPD, tidak ada pakai bahasa monitoring. Nah, harusnya kan kegiatan ini kan yang bertanggung jawab dalam OPD itu, laporannya kita bisa sampaikan. Tapi kalau hanya kita programkan saja tanpa kita memantau atau melihat bagaimana sudah sejauh mana kegiatan yang dilakukan oleh dinas kita, ya bagaimana mau bisa melihat tolak ukurnya tidak? Ya begitu saja. Nah, makanya saya harapkan supaya kalau bisa ada biaya untuk namanya pengawasan dari dinas. Karena apa? Setiap kegiatan itu kita dimintai terus laporan baik dari Keuangan, baik dari Inspektorat, Bapeda. Bagaimana laporannya di sana, kegiatan yang ada di sana. Padahal kita tidak bisa turun, hanya kegiatannya saja kita biasa dampingi. Itu 1 kali saja dalam 1 tahun dalam kegiatan itu. Nah, selanjutnya tidak ada setelah monitoring atau pengawasan di lapangan. Itu yang menjadi masalah. Oke, baik pemirsa di Go TV, Bapak Kepala Dinas, Ibu Kepala Bidang dan juga Ibu Kepala Seksi, kita masih lanjut dengan pembahasan Otsus Jilid 2 ini Bapak ya. Mungkin saya lanjut ke Bapak Kadis lagi, untuk di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bovendigul ini program prioritas utama dari Dinas Koperasi sendiri seperti apa? Kalau misalnya program prioritas ya banyak. Nah, contoh seperti ya SDM itu penting sekali. Bagaimana untuk memanage atau mengelola usaha ini kalau kita tidak lakukan namanya pelatihan. Jadi kita datangkan itu narasumbernya ini bukan lokal tapi dari luar. Nah, harus kita latih berupa pelatihan, baru kita kasih juga barang. Nah, dari setelah selesai pelatihan barang itu kita harus monitoring dia, harus kita pantau. Mungkin dalam 1 kali, 2 kali dalam 1 tahun dalam kegiatan itu kita melihat sudah sejauh mana ada peningkatan atau tidak. Kemudian untuk pemberian ekonomi atau bahan sembako itu penting sekali. Kemudian bantuan-bantuan berupa barang misalnya ya mesin-mesin sesuai dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh kelompok usaha itu, ya kita dilakukan seperti itu. Para pedagang ya baik kelompok maupun perorangan itu kita sudah itu sangat prioritas, khususnya ORP. Karena ini kan kita berbicara masalah
dana otsus. Iya. Nah, khusus dari koperasi, bidang koperasi itu ya sebelum-sebelumnya itu memang belum pernah ada namanya bangunan fisik. Nah, ketika tahun 2023 kita buat satu terobosan dan sudah berjalan, ada kita bangun 2023 itu ada 2 fisik, ada di Mandobo dan di Minati. Nah, 2024 ini kita bangun lagi 2000 dan 2005 kita bangun lagi 2. Nah, itu jadi kendalanya di situ koperasi, khusus untuk koperasi ya Bu ya. Jadi kendalanya itu sebelum-sebelumnya itu kita berikan bantuan, tapi bangunannya tidak ada. Nah, di situlah permasalahannya. Nah, ketika saya masuk di situ sebagai kepala bidangnya, saya buat terobosan seperti itu. Jadi kita harus buatkan wadah atau bangunan fisik dulu, karena sumber dananya itu otomatis kan ini kan koperasi hotel. Nah, kita harus bangunkan dia, baru diberikan bantuan berupa barang sembako itu, barang jualan. Nah, diberikan bahan itu atau barang itu harus kita pantau apa ada perkembangan atau tidak. Tapi karena keterbatasan dana, hanya kegiatan tok saja, tapi untuk memantau atau monitoring tidak ada. Nah, itulah kendalanya kan dari situ. Begitupun juga dengan bidang yang di perdagangan dan perindustrian sama seperti itu. Terima kasih. Baik, saya ke Ibu Elis ya selaku Kepala Bidang. Ibu, untuk belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat ini di tahun 2024 ini dari bidangnya Ibu sendiri seperti apa? Iya, baik. Dari bidang kami, dari bidang perindustrian perdagangan terkait dengan dana otsus tahun 2024, kami ada melaksanakan 3 program, yaitu pertama program penyediaan sarana distribusi perdagangan, di mana kegiatannya itu membangun lapak jualan di 5 distrik, yaitu distrik Pirwage, Kombay, Moroko, dan Jair. Itu ada 5 distrik. Terus yang program yang kedua yaitu pemberian bantuan terhadap PHP. Kami berikan kepada para pedagang-pedagang orang asli Papua yang mempunyai kios. Ada 32 kios yang kami layani di 5 distrik, yaitu Bomakia, Pirwage, Siniyandit, Kombut, Moroko, dan Yandirula. Terus yang program ketiga itu juga kami melaksanakan pasar murah dari dana otsus yang kami laksanakan di 3 pasar di tahun 2024, yaitu pasar Mumanjakoa, pasar sentral di Mandobo dengan pasar Munduk Tanah. Itu yang kami lakukan di tahun 2024. Oke, baik. Mungkin saya ke Ibu Yosefa, namun sebelum kita melanjutkan dialog kita dalam pembahasan otsus jilid 2, kita jeda sebentar, jangan kemana-mana. Kita akan kembali membahas terkait dengan otsus jilid 2 ini, Bu. Kembali lagi pemirsa, kita akan lanjutkan dialog atau diskusi kita terkait dengan pembahasan kita hari ini, materi otsus jilid 2 tahun 2022, 2023, 2024. Seperti yang sudah disampaikan tadi dari Ibu Eli sendiri, yang berikut saya ke Ibu Yosefa sebagai Kepala Seksi. Itu terkait dengan program otsus jilid 2 ini, klasifikasi belanja untuk di tahun 2024 sesuai dengan bidangnya Ibu sendiri ini, program-program apa saja? Baik, terima kasih. Untuk di tahun anggaran 2024, kami khusus di bidang UKM itu ada bantuan peralatan dan mesin, bangunan gedung, dan kegiatan sosialisasi perizinan UMKM di distrik Mandobo dan distrik Munduk Tanah. Jadi kami lebih ini ke pengembangan SDM masyarakat selaku pelaku usaha. Itu yang sedang kami
programkan dan kami pikirkan untuk program selanjutnya, Ya. pengembangan SDM pelaku usaha. Oke. Baik Ibu. Untuk lokasinya di mana saja tadi Bu? Sosialisasi. Lokasinya, lokus Lokus kegiatan. untuk distrik Mandobo tahun 2024 itu di Jalan Ampera, itu bangunan itu 2023, 2024 distrik Mandobo tidak ada. 2024 di distrik Woroko, distrik Mendiptana, distrik Kawagit. Itu Yang perizinan. rumah pembakaran batu bata distrik Kawagit, penjemuran dan pelatihan 2024. 2024 juga kami melakukan sosialisasi perizinan UMKM distrik Mandobo dan distrik Mendiptana. Baik Ibu. Untuk pelatihan ini pelatihan apa saja nih Bu? Pelatihan pembuatan batu bata, batu merah. Baik. Saya ke Bapak Kadis ya, Bapak Kadis. Terkait dengan klasifikasi belanja untuk di tahun 2024 ini mungkin bisa disampaikan sesuai dengan dialog kita pada pagi hari ini. Ya, jadi sudah jelas apa yang disampaikan dengan Ibu Kepala Sekda UMKM tadi, karena tidak yang kepala bidangnya untuk saya sekarang kan untuk koperasi, jadi kegiatan yang dilakukan oleh bidang koperasi tahun 2024 itu ada 2 kegiatan. Pertama yaitu sosialisasi atau mengadakan pelatihan-pelatihan, ada 8 distrik. Ya. Ada 8 distrik. Tujuannya itu untuk memberikan pemahaman tentang perkoperasian kepada koperasi yang ada di 8 distrik itu. Di 8 distrik itu dari Bumakia, Kriwage, Inyandi, Kombut, Jair, Kawagit, Woroko dan Mandobo. Mandobo ya, bukan yang di rumah Pak ya? Bukan belum. Bukan ya, belum ya, yang di rumah belum Belum. ya. Oke, baik. Saya lanjut ke Bapak Kadis lagi. Untuk di Dinas Koperasi sendiri, sejauh ini peningkatan akses pasar bagi produk-produk lokal yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi sendiri bagaimana? Kalau misalnya dari Dinas Koperasi yang bidang dari perdagangan perindustrian itu memang kita sudah lakukan beberapa kegiatan untuk tahun 2024, tapi lebih detailnya ada di Ibu Kabit yang mungkin bisa dia menjelaskan nantinya. Nah, khusus untuk kegiatan ini kan saya bilang tadi di bidang koperasi itu ada 2 kegiatan yang dilakukan di tahun 2024. Iya. Tadi kan sudah diadakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang koperasi-koperasi UAP untuk diadakan pelatihan. Nah, di dalam itu kita juga bangunkan 5 bangunan fisik untuk koperasi yang khusus untuk UAP. Nah, 5 unit bangunan itu termasuk di Priwage, Mau, Mandobo, Kawagit, dan apa lagi satu? Priwage, Kawagit, Mandobo, Priwage, Kawagit, Mandobo, Woroko. Woroko ya. Iya, ada 5 yang kita sudah bangunkan dan diberikan bantuan tahun 2025 sudah terlaksana juga. Sudah terlaksana berupa bahan sembako untuk diperjualbelikan di koperasi-koperasi itu saja. Nah, kemudian yang terkait masalah yang di perdagangan, ya kebetulan ada Kabit Perdagangan mungkin bisa memberikan penjelasan yang lebih detail. Oke, baik, saya ke Ibu Kepala Bidang ya, Ibu Elis, terkait dengan peningkatan akses pasar bagi produk-produk lokal ini sesuai dengan bidangnya Ibu, produk-produk lokal ini bagaimana Ibu? Ya, baik. Terima kasih. Kami dari bidang perdagangan sudah berapa
3 2024 itu kami sudah membangun sarana distribusi perdagangan untuk tempat menjual produk lokal, komoditi lokal dari masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul. Itu kami sudah laksanakan di Purworejo, itu ada 5 distrik, dan di 2024 itu ada 5 distrik yang kami laksanakan pembangunan dalam itu yang kami lakukan untuk menggunakan masyarakat untuk menjual produk-produk lokal mereka, misalnya hasil-hasil lokal, baik itu dari hasil perikanan seperti dari sungai atau dari hasil pertanian bisa dijual di pelabuhan. Oke, baik Ibu. Ada tidak kendala-kendala yang dihadapi nih dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia nih? Iya, kami dari Dinas Perdagangan memang selama ini kami kendalanya itu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Tapi di tahun 2022 ini kami ada malah terkait dengan kendala-kendala itu di tahun ini kami juga melaksanakan pelatihan bagi para pedagang-pedagang kreatif di beberapa distrik di tahun 2005 itu baru kami mulai laksanakan. Tapi tahun 2000 sebelumnya itu belum karena kita terkendala dengan dana, sehingga di 2025 karena kami melihat di lapangan memang masyarakat pedagang-pedagang nama-nama ini harus terus dibina, diberikan pelatihan untuk bagaimana cara pedagang lokal, sehingga di tahun 2025 kemarin kami sudah melaksanakan hal ini. Baik Ibu, dalam kualitas produk lokal itu untuk kendala-kendala bagaimana nih? Dalam kualitas produk lokal apa ada kendala-kendala yang dihadapi? Kualitas produk lokal Iya. seperti yang dari hasil bumi. Iya. Iya, sebenarnya memang banyak kendala yang dihadapi tentang produk lokal itu, tetapi itu kan kembali ke Dinas Pertanian lagi. Itu biarkan ke Dinas Pertanian untuk bagaimana membina para petani lokal itu, seperti itu. Dan kami dari bidang pertanian itu kami hanya mengurus sampai para pedagang yang terkait dengan kualitas produk lokalnya itu kan itu mungkin diberikan ke Dinas Pertanian bagaimana supaya mereka membina para petani. Baik, saya mungkin lanjut ke Bapak Kadis lagi terkait dengan program Otsus Jilid 2 ini, Bapak, apa saja program yang sudah dilaksanakan Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Bovendigul dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini? Nah, Bu, Apa saja program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi di dalam Otsus Jilid 2 ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini, Pak? jadi untuk program-program yang kita sudah lakukan di Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan UMKM itu, nah itulah kita memberikan pemahaman atau SDM itu yang penting itu harus diadakan terus pelatihan-pelatihan, harus kita latih terus terkait dengan usaha-usaha yang dia lakukan pada pelaku usaha baik dalam sistem kelompok maupun dalam perorangan. Nah, ketika kita sudah memberikan pelatihan seperti itu, kita bukan hanya pelatihan tok saja kita kasih atau kita lakukan dalam setiap tahun, tapi kita harus berikan juga bantuan. Bantuan berupa barang maupun kalau bisa ya berupa bantuan modal usaha berupa uang. Supaya peningkatan pendapatan masyarakat itu bisa bertambah. Jangan satu kali saja kita kasih, sudah selama kita harusnya itu harus berjalan terus. Nah, nanti kita lihat apakah ada kemajuan atau tidak. Cuma terkendalanya di situ tidak ada dana untuk monitoring ke lapangan. Nah, dari situlah kita melihat bagaimana kegiatan ini, bantuan-bantuan kita kasih ini, atau kemudian yang pelatih-pelatih kita berikan pemahaman ini, apa dia sudah bisa berubah atau tidak, atau sudah bisa pendapatan masyarakat itu bisa meningkat atau tidak. Itulah terkendala dari kita masalah dana itu. Jadi kita harapkan ke depan mudah-mudahan ya pemerintahan baru ini bisa memfokuskan kepada
dinas koperasi, karena kita ini langsung menangani masyarakat UAP, khususnya untuk ekonomi. Nah, begitu Bu. Baik, Bapak Kadis, sejauh ini dari Dinas Koperasi sendiri meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta atau lembaga lain dalam meningkatkan perekonomian masyarakat seperti apa nih? Meningkatkan dalam perekonomian masyarakat ya kita harus, seharusnya kan kita kerjasama dengan ya pihak swasta. Maksud saya untuk bisa kita kerjasama dengan pihak swasta, misalnya kita kerjasama dalam bentuk bantuan. Jangan kita mungkin karena kita batasan kita dan dari pemerintah, khususnya dari otsus ya, mungkin ada kita bisa mitra dengan mereka, khususnya dalam para pekerja dan kerajinan masyarakat OWP, seperti ya bangunan. Harusnya kan kita mungkin kalau bisa ke depannya kita buat suatu bangunan yang terkhusus di distrik di kota ini, supaya hasil masyarakat itu atau produk-produk dari masyarakat itu terfokus di situ untuk bisa dibesarkan ke luar, seperti itu. Pun bagus itu kalau kita bisa kerjasama dengan swasta atau BUMN atau berupa dari bank boleh. Nah, tapi kita melihat apa bisa enggak gitu, karena kita melihat kepada individu atau kelompok itu bisa mampu enggak. Yang jelas kalau kita kerjasama dengan swasta pasti ada ya istilahnya kredit lah atau bantuan yang bukan berupa bantuan seperti dari pemerintah. Tidak, ini kan bantuan yang saling menguntungkan begitu. Baik, Bapak Kadis, mungkin terkait dengan pembahasan kita pada pagi hingga siang hari ini, sesuai dengan dialog hari ini, Otsus Jilid 2 ini, mungkin dari Dinas Koperasi sendiri, target apa saja yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bovendigul dalam waktu dekat? Maksudnya? Target. Ya kalau kita ya target kita tuh supaya masyarakat kita ini bisa mandiri ke depannya. Bagaimana caranya supaya bisa mandiri? Nah, itulah didukung dari biaya dari pemerintah. Supaya jangan kita berikan saja habis. Nanti kalau tidak ada pendampingan seperti itu, jadi ya harus ada pendampingan untuk ke lapangan. Nah, itu yang saya bilang tadi, dan dari bidang juga menyampaikan bahwa tetap kendalanya kita itu untuk bisa mencapai suatu target itu kalau tidak didukung dengan dana susah juga, karena monitoringnya ini susah. Nah, kita disitulah kita melihat, misalnya tahun depan kita berikan bantuan atau tahun ini, berarti tahun depan itu bisa kita melihat, ya toh. Nah, semakin maju usaha, baik koperasi maupun UMKM dan perdagangan itu, usaha apapun yang dilakukan itu, pemerintah tetap ada perhatian dari situ. Tapi kalau usahanya mandat atau macet, nah kita berikan bantuan terus, bagaimana mau bisa mandiri, bagaimana untuk bisa ya maju. Nah, dari situlah kita melihat kalau misalnya ya ke depannya kita ada istilahnya kalau dibilang monitoring, bahasanya tuh yang di monitoring itu kata menurut PMKPD itu hanya di inspektorat saja dengan Bapeda. Nah, kami dari OPD tapi tidak tahu kalau OPD yang lain, tapi khususnya kami dari Dinas Koperindak ini tidak ada istilah bahasa itu atau dana untuk pemantauan ke lapangan untuk monitoring kegiatan itu yang dilakukan oleh masyarakat kita, khususnya di Wakil. Gitu. Oke. Saya ke Ibu Kepala Seksi ya, Ibu Yosefa. Mungkin dari bidangnya Ibu sendiri terkait dengan pembahasan kita, mungkin target apa yang ingin dicapai dalam waktu dekat ini? Target kami di bidang UKM itu untuk bagi pelaku usaha khusus orang asli Papua itu kita targetkan supaya mereka tuh lebih mandiri. Kita juga banyak-banyak lakukan kegiatan sosialisasi, pelatihan kepada masyarakat kami orang asli Papua, sehingga mereka tuh mengerti tentang berusaha, berwirausaha, dan mereka tidak hidup bergantung kepada pemerintah. Mereka juga berusaha membantu pemerintah agar pemerintah bisa
melihat bahwa masyarakat ini betul-betul mereka berusaha, tidak mengharapkan bantuan atau uluran tangan dari pemerintah terus menerus. Itu target kami. Jadi kami lebih fokus ke pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat kami orang asli Papua. Oke, baik. Dari Ibu Eli sendiri, mungkin target-target apa yang ingin dicapai di bidangnya Ibu sendiri? Kami dari bidang perindustrian perdagangan, khususnya di bidang perdagangan ini ada beberapa target yang kami rencanakan untuk ke depannya, yaitu yang pertama itu bagaimana kami untuk menyediakan sarana usaha yang layak di pasar untuk asli Papua untuk menjual mereka punya produk lokal. Terus yang kedua target mengenai perdagangan ini kami menargetkan bagaimana kami agar kami memberikan pelatihan kepada para pedagang sehingga mereka mengerti, memahami bagaimana untuk berdagang dengan baik. Itu terus ini yang terkait dengan pengendalian ketersediaan bahan pokok penting, itu kami akan berencana melaksanakan operasi pasar dalam hal ini melaksanakan pasar murah, sehingga melaksanakan pasar murah di 2 kali sebelum Lebaran, Hari Raya Besar dan sebelum Natal. Itu yang kami rencanakan. Kami juga apabila ada dukungan dana dari pemerintah seperti itu, sehingga masyarakat dapat memberi kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau. Oke, baik pemirsa, kita telah sampai di akhir dialog dalam pembahasan kita pada hari ini. Otsus Jilid 2 dialog Ibu TV. Sebelum menutup rangkaian dialog kita pada siang hari ini, mungkin ada suatu pesan atau harapan yang ingin disampaikan dari Bapak Fandi sendiri terkait dengan pesan atau masukan mungkin yang mau disampaikan terkait dengan Otsus Jilid 2 yang sudah dilaksanakan maupun nanti untuk program-program nanti ke depan. Oke, baik Bu, dari pesan yang kita sampaikan itu, jadi saya harapkan kepada masyarakat kita khususnya WAP, apa yang diberikan oleh pemerintah, kegiatan-kegiatan apa baik sosialisasi maupun berupa bantuan, tolonglah supaya dilakukan dengan baik. Mudah-mudahan bisa pendapatan masyarakat itu bisa semakin bertambah. Karena kalau kita berikan bantuan tanpa ada kemauan dari masyarakat kita, khususnya dari WAP, tidak akan bisa maju. Kan itu kan tergantung dari masyarakat. Pemerintah sudah berusaha memberikan bantuan, memberikan pelatihan, tapi kalau dari masyarakat sendiri, kita ini khususnya WAP ini tidak ada keinginan untuk kemauan untuk melakukan sesuatu usaha, itu sama saja tidak bisa maju. Nah, harapan kita supaya masyarakat kita ke depan ini bisa mandiri. Baik, dari Ibu Yosefa sendiri ada harapan yang ingin disampaikan di dalam dialog Otsus Jilid 2 ini, silakan Bu. Harapan saya selaku Kepala Seksi Bina Fasilitasi Permodalan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan, yang saya harapkan kepada masyarakat selaku pelaku usaha agar betul-betul memanfaatkan apa yang sudah diberikan dari dinas, dimanfaatkan sebaik mungkin dan dapat memberikan kontribusi bagi kabupaten kami ini. Baik, mungkin yang berikut dari Ibu Eli sendiri selaku Kepala Bidang, ada harapan yang mau disampaikan, silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Kami dari bidang perdagangan mengharapkan kepada masyarakat, khususnya kepada para pelaku usaha yang ada di sini, ya, bagi para pedagang asli Papua, kami mengharapkan agar Bapak Ibu dapat semangat untuk dalam berusaha dan berdagang.
baik pemirsa dan pemirsa di Gul TV dimanapun Anda berada. Terima kasih Bapak Kepala Dinas, Ibu Yosefa selaku Kepala Seksi, Ibu Elis sebagai Kepala Bidang untuk memberikan beberapa penjelasan terkait dengan Otsus Jilid 2 ini di tahun 2022, 2023 dan 2024 ini. Sebagai kata kunci, koperasi adalah jembatan menuju kemakmuran. Berharap bahwa program-program Otsus Jilid 2 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bovendigul ini dapat menjadi jembatan menuju kemakmuran bagi masyarakat Bovendigul. Mari kerjasama dan komitmen bersama tentu dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bovendigul dan mencapai keberhasilan yang besar. Pemirsa, demikian dialog Otsus Jilid 2 dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bovendigul. Akhirnya saya Agustina Yuniarsi bersama tim kerabat kerja di Gul TV yang bertugas dalam dialog kabar Otsus Jilid 2 mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam kabar Otsus Jilid 2 di berbagai dinas lainnya. Terima kasih Ibu, Bapak semua, selamat siang. Selamat siang.